Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Inilah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kau mensyukuri nikmatku akan kutambah, kalau kau kufur tunggu azabku sangat teramat pedih. Pemirsa ngaji bareng di TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kajian kita sangat menarik sekali di edisi spesial, karena kita juga kedatangan para prajurit-prajurit terbaik negara Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Memang kalau jawab TNI itu gitu Bu ya, Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini topik pembahasan kita di ngaji bareng TVRI kali ini yakni muhasabah akhir tahun. Muhasabah akhir tahun. Insya Allah akan dikupas tuntas oleh dua tuan guru kita yang sudah tidak asing lagi. Tuan-tuan guru kita pertama Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dengan ciri khas Buya nih, kita doakan semoga Allah berkahi hidup Buya. Amin. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita dihadiri tokoh ulama Sumatera Utara atau nasional kita, yakni Al-Ustadz Dr. Haji Amhar Nasution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau alhamdulillah juga sebagai pengurus MUI Sumut, dan beliau juga dosen S3 ya. Alhamdulillah hadir bersama dengan kita. Dan edisi spesial kali ini, pemirsa yang ada di rumah dan kita yang ada di studio, kita kehadiran tamu spesial. Sulit mencari waktu beliau, tapi alhamdulillah inilah putra terbaik negeri ini dan putra terbaik Kota Binjai, satu kampung kami Pak, sama Pak Toto juga nih. Kita salam sama Bapak Maijen TNI Ahmad Daniel Khardin, SE MSI, Pangdam 1 Bukit Barisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak ya? wabarakatuh. Alhamdulillah Sehat. Masya Allah. Saya lihat banyak safarinya Pak ya, kemana-mana subuhnya, Masya Allah. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang seperti ini, yang taat beragama. Ada pantun sedikit untuk Bapak Pangdam nih. Bila Tuhan hendak menanam, tanamlah padi setelah disemai. Bila Tuhan hendak ingin mengucapkan salam, janganlah lupa salam dari Binjai. Kemudian alhamdulillah di studio hari ini kita dihadiri, kalau nggak ada ibu-ibu nggak rame Bu ya, yaitu Majelis Taklim Ar-Ridha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ini biru-biru bajunya seragam udah pada lunas ya? Alhamdulillah. Kemudian hadir bersama kita tim Safari Subuh Kodam 1 Bukit Barisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yel-yelnya Pak? Nggak ada? Nah, belum disiapkan berarti ya, Masya Allah. Dan sudah tidak sabar rasanya kita menanti kajian tentang muhasabah akhir tahun yang akan dipaparkan oleh para narasumber kita. Kepada para narasumber kita kami persilahkan dengan segala hormat. Ayah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang budiman, yang sekarang ini sedang menyaksikan TVRI Sumatera Utara, berbetulan yang kita tunggu-tunggu Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan, Bapak Ahmad Daniel Khardin, yang beliau ini tadi sedang berada di Bandung. Oh, Masya Allah. Gini-gini cepat-cepat juga saya Pak. Sampai enggak Bapak nih? Rupanya begitu habis Jumat tadi saya kontak, udah sampai. Alhamdulillah. Jadi kita tadi bersabar nih. Mabar titipapan. Orang sabar ada harapan. Nah, itulah
pantun Melayu itu. Jadi ini hari kita menjelang akhir tahun, kita memang disuruh lah untuk muhasabah, untuk mengintrospeksi diri kita. Disuruh itu. Disuruh oleh agama sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr ini terdiri dari 24 ayat. Tapi ayat 18 ini khusus. Allah menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang telah kita buat. Jadi saya membaca Quran itu selalu 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Tapi yang satu ayat ini, kalimat ittaqullahnya 2 kali. 2 kali, belum pernah saya lihat itu 2 kali dalam satu ayat. Baru inilah saya jumpa. Tapi sungguh menggelitik buat kita. Allah panggil kita, kaum muslimin dipanggilnya. Ya ayyuhal, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap pribadi manusia itu memperhatikan apa yang telah dia buat yang lalu dan apa persiapan dia untuk akan datang. Wattaqullah. Takwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu khabir. Khabir itu amat teliti. Apa yang kamu buat, sedikit pun Allah lihat kamu. Yang kamu buat yang baik, baiklah akan balasnya. Yang tak baik, tak baiklah akan balasnya. Maka untuk itu kita, wajar kita pada hari ini tanggal 25 ya. 23. Iya, sedikit lagi lah menjelang memasuki tahun baru nanti ini. 12 bulan ya. Kita disuruh. Yang kita buat yang lalu itu apa? Yang sekarang ini apa? Dan untuk datang bagaimana pula? Karena moto kita gini, Muslim yang bagus itu, ini hari lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik pada hari ini. Nah, nanti saya minta penjelasan dari Pak Panglima kita nih yang selalu saya ikut dalam safari subuhnya luar biasa. Pokoknya gini, kita bekali diri kita pertama ikhlas, yang kedua kerja keras, yang ketiga jujur dalam hidup nih. Yang keempat ada kepedulian. 4 ini setelah saya ikuti apa yang disampaikan Bapak Panglima itu di mana-mana tempat, beliau bisa menjabarkannya. Umpamanya gini, yang lalu kita berbuat tak ikhlas. Nah, coba kita usahakan bagaimana sekarang ini ikhlas. Akan datang lebih ikhlas lagi. Kalau yang lalu malas, kan tadi kerja keras. Kerja keras disuruh Allah Ta'ala, wa qul i'malu, bekerjalah kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasul wal mu'minun. Nanti Allah dan Rasul dan orang mukmin akan memperhatikan apa yang kau kerjakan. Nah, jadi kerja keras. Kalau dulu malas, bagaimana supaya kita rajin untuk akan datang ini? Ya. Yang ketiga jujur. Jujur untuk diri kita, jujur untuk keluarga, jujur untuk umat. Terutama kita jujur dengan agama kita ini. Tidak ada tipu, apa namanya itu istilahnya? Tak ada dusta di antara kamu. Di antara kita. Jujur kadang-kadang kalau kita tidak sikapi sebagaimana saya ikuti apa yang disampaikan Bapak nih, Pak Pangdam nih. Kita mau bersedekah di kota, masjid, tapi kota itu dikunci. Duit kita ini cuma 100.000. Inilah duit kita ini. Bagaimana kalau kita buat kotak kejujuran namanya? Buka aja. Nanti beliau akan jelaskan. Wah, insyaallah. Saya tertarik betul tuh. Ya. Yang keempat peduli. Peduli itu beda dengan rajin. Beda itu.
Bapak ini rajin kali, sekian tahun di rumah saya, tapi ada pedulinya. Kalau mati lampu, putus bola lampu, ada sampaikannya. Itu peduli namanya. Kalau petnya hidup terus, Pak ini udah rusak kerannya Pak, mesti dia, itu peduli dia nih. Kalau rajin itu kan udah bersih betul. Nah, ini peduli, belum dimatikannya listrik atau habis subuh, mesti dimatikan kan, itu peduli. Nah, saya pikir yang 4 ini nanti bisa Bapak sikapilah. Kita muara kita di sini nih. Karena Bapak Panglima kami ikuti sama Amhar dari mulai kami berangkat ke Tanjung Pura sampai ke Gebang sana, sampai ke Siantar, satu mobil kami dengan Bapak. Banyak hal yang saya dapat ke Binjai dan selalu lah. Kalau ada informasi dari Ustaz Amhar, Ustaz Zulfikar, minggu subuh ini di sini, saya tinggalkan pengajian saya, jumpa saya Bapak nih. Kajinya tuh macam-macam kita tahu. Saya pikir dah lebih dari Ustadz beliau nih. Ya, saya pikir saya kasih bahan nanti untuk beliau nih, supaya siap jadi khatib Jumat mengganti Ustaz Zulfikar Hajar. Ya kan? Amin. Kalau perlu kita siapkan untuk menjadi khatib Idul Fitri Masya Allah. atau Idul Adha. Masya Allah. Yang besar-besar Pak. Siap. Nah, saya siapkan. Karena ketika itu kami dengan Pak Kosek Anusnas yang ketika itu kita berikan masukan-masukan kepada dia, agamanya kuat. Sehingga dia khatib di Masjid Raya. Masya Allah. Nah, Masjid Raya dia khatib, khutbah dia. Saya pikir untuk Bapak kita ini punya masa depan yang cerah untuk beliau ini. Siap Buya. Umur masih muda, Alhamdulillah. tapi pemikirannya luar biasa. Ya, menjadi inspirasi untuk kita Ya, semua. inspirasi, ya itu dia saya pikir. Ini anggota-anggota ini cukup aktif dan siap tempur ini. Tempurnya bagaimana waktunya tepat. Saya malu tadi kemarin, bolak-balik diulang-ulang tadi sama Pak Tarmizi tadi. Masya Allah. Luar biasa disiplin beliau ini. Nah, jadi kalau dulu tak disiplin, bagaimana supaya disiplin? Bapak lah nanti Muhasabah ya. Masya Allah. Terima kasih Buya. Kemudian kita kepada Tuan Guru kita yang kedua, yakni Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Amhar. Bagaimana ini Ustadz tentang muhasabah akhir tahun ini? Bisa disampaikan Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih pemirsa yang berada di rumah. Mudah-mudahan bisa menyikapi dan bisa menambah wawasan keilmuan terhadap apa-apa uraian. Apa yang dibilang oleh Kiai Zulfikar Hajar, muhasabah itu introspeksi diri. Introspeksi itu dimensinya 3. Yang pertama, apakah kita ini baik dalam proses perjalanan dan pergantian waktu. Di dalam surat Al-Asr Allah berfirman, wal as innal insana lafii khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Demi masa, demi waktu Allah bersumpah manusia itu sering dalam keadaan kerugian. Yang tak rugi itu orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana konsep beriman kepada Allah? Allah Tuhan yang disembah, Allah tempat kita minta tolong, Allah Hakim yang Maha Adil, Allah yang dipuji dan dipuja, dan yang kelima Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah kemudian beriman kepada amal soleh, ya orang yang beramal soleh. Bagaimana amal soleh itu? Itulah yang diungkapkan Ustaz Zulfikar tadi. Konsep Islam itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik. Apa itu amal soleh? Amalan yang kita kerjakan dirasakan orang. Pernah nggak kita secara ibda binasi bahwa diri kita ini bermanfaat bagi orang banyak? Sampai Rasulullah berkata, sebaik-baik umur adalah bertambah panjang umurmu, bertambah banyak manfaat dirimu kepada orang lain. Bertambah panjang umurmu, bertambah banyak kebajikan yang kau toreh dalam proses kehidupanmu. Maka harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Maka bagaimana kita melahirkan amal soleh itu adalah bahwa amalan yang kita lakukan itu dirasakan orang. Salah satu diantaranya sedekah. Sepanjang hidupmu kau supermi atau waspada. Supermi itu artinya suka pura-pura miskin. Bahasa Mandirinya manipul, bedangki, loke, pelit, petit, kedekut. Ya, itu. Waspada itu walaupun sedikit tapi ada. Karena sedekah yang kita berikan itu semua orang senang dengan sedekah itu. Karena sedekah itu gunanya 5. Pertama, sedekah itu mensucikan harta. Yang kedua, mensucikan hati. Artinya di hati itu jangan ada lagi supermi, yang ada waspada. Ibu-ibu tahu tadi waspada apa itu Bu? Waspada Bu? Grup A? Grup B? Walau sedikit. Ya, walaupun sedikit tapi ada. Yang ketiga, sedekah itu apa?
membuka lubang-lubang rezeki. Sepanjang kita suka bersedekah, sepanjang itu Allah buka lubang-lubang rezeki. Yang keempat, sedekah itu menolak bala dan penyakit. Buktinya kita diganggu COVID 2 tahun 4 bulan. 2019 alhamdulillah kita sehat, nama kita tak pernah diumumkan di masjid. Iya kan? Ingat Ustaz ya? Selamat kita jadinya. Kita tak pernah melakukan isoman yang berbahaya, menutup, tidak boleh beraktivitas sosial. Itu mungkin sedekah kita yang kita berikan, Allah sucikan. Hati kita disucikan Allah. Harta kita dijauhkan Allah dari penyakit dan bala. Dan sedekah itu perbuatan yang baik, ihsan kepada orang lain. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam rangka bersedekah. Dan sedekah itu disenangi Allah dan disenangi Rasulullah. Nah, itulah sedekah. Nah, oleh sebab itu kalau kita berpikir seperti ini, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang yang istilahnya beramal soleh itu tidak pernah rugi dengan pergantian waktu. Dan yang ketiga, orang yang suka memberikan nasihat, memberikan yang hak, mengingatkan yang benar-benar. Maka ada istilah menjadi orang penting itu baik, tapi lebih penting lagi jadi orang baik. Yang biasa itu belum tentu baik, tapi yang baik perlu dibiasakan. Dan Pangdam 1 Bukit Barisan ini alhamdulillah, Insyaallah, beliau punya jabatan yang hebat, tapi beliau lebih mementingkan bagaimana supaya jabatan itu bermanfaat di sisi manusia, bagaimana jabatan itu bermanfaat di sisi Allah, bagaimana jabatan itu membantu agama Allah. Insyaallah kita tahan dulu Ustaz, iya. nanti dan kita minta Bapak Maijen, Bapak Pangdam kita untuk menyampaikan materinya. Tapi insyaallah akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Oh, adik-adik ini tidak tahu tentang budaya Melayu. Lagi posisi Pak ya. Assalamualaikum Pak. Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di layar televisi Anda. Alhamdulillah kali ini kita membahas topik yang sangat menarik sekali, yakni muhasabah akhir tahun. Insya Allah tuan-tuan guru kita tadi dua sudah menyampaikan kepada kita. Nah sekarang anak terbaik bangsa ingin menyampaikan tentang muhasabah akhir tahun kepada Bapak Maijen TNI Ahmad Daniel Khardin, ya, SE MSI. Beliau seorang Pangdam 1 Bukit Barisan, asli anak Binjai tadi Pak ya. Masya Allah. Memang jangan main-main sama anak Binjai nih Pak ya. Betul Pak Toto ya. Masya Allah. Silahkan Bapak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mendengarkan cukup banyak dari Ustadz Zulfikar dengan Ustadz Amhar. Kemudian kalau saya memaknai muhasabah ini kembali kepada tugas pokok ya. Kalau tentara di Kodam itu introspeksi diri di akhir tahun kita lakukan dengan cara-cara evaluasi. Ya saat ini staf-staf kita di Kodam itu sedang melaksanakan evaluasi per staf. Nanti di ujungnya akan kita lakukan evaluasi secara keseluruhan dari Pangdam. Itu kita lakukan setiap tahun. Seperti yang dikatakan oleh Jenderal Amerika, life is too short to me
to be smart and wise if I forget the last. Hidup ini terlalu singkat kepada saya, untuk menjadi pintar dan bijak apabila saya melupakan masa lalu. Jadi kita harus ingat masa lalu, apa yang sudah kita lewati, kita ingat, kita rewind kembali, kita evaluasi, kita maknai yang lalu ini. Mungkin itu yang muhasabah yang perlu saya sampaikan. Jadi kita bagaimana memaknai apa yang sudah berlalu, yang sudah kita lewati. Apakah itu kita yang melakukan sendiri atau juga pengalaman orang lain. Jadi tidak mesti harus kita sendiri pengalaman kita. Karena kalau kita mau memaknai itu melalui pengalaman pribadi semua, artinya mungkin terlalu sedikit, terlalu singkat kita untuk bisa menghimpun pengalaman-pengalaman pribadi untuk kita menjadi cerdas, menjadi pintar, dan menjadi bijak. Oleh karena itu, kita harus evaluasi dari apa yang dilakukan oleh kita sendiri, apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang kita lihat dari sekitar kita. Sehingga dengan memaknai ini, itu bisa kita lakukan perbaikan diri. Yang kita katakan tadi muhasabah atau introspeksi diri ini. Kalau dari sikap para prajurit sendiri, Pak, tentang muhasabah itu, misalnya dari kinerja, dari sikap, dari akhlak perilaku, itu kan sangat penting itu. Itu bagaimana mengevaluasinya? Kalau saya menarik diri dari diri saya, ya. Jadi selaku pimpinan yang saat ini di Kodam saya yang tertinggi. Oleh karena itu saya ingat kata-kata dari Ustadz ini. Jihad tertinggi dari seorang pemimpin adalah ketika dia bisa mengambil keputusan yang benar, keputusan yang baik, keputusan yang bermanfaat kepada orang banyak dan bermanfaat kepada diri sendiri maupun lingkungannya. Ini yang paling utama. Kemudian contoh teladan itu yang bisa kita lakukan. Tidak semua pekerjaan di Kodam itu bisa saya lakukan secara, walaupun saya pangkat tertinggi, bukan berarti semua pekerjaan itu bisa saya lakukan. Tidak bisa juga. Tapi sebagaimana saya memberi contoh kepada mereka untuk kira-kira mereka mau berbuat sesuai dengan bidangnya. Dan saya juga akan berbuat sesuai dengan porsi saya gitu. Ini yang mungkin yang terus kita gali. Dan alhamdulillah ya, namanya prajurit kita nih, satu Kodam ini ada 38 ribuan. 38 ribu. Dengan 38 ribu tabiatnya masing-masing. Nah, ya syukur alhamdulillah masih persentase yang baik masih lebih banyak, lebih besar. Walaupun kita tahu masih banyak juga yang nabrak-nabrak kanan kiri yang harus memang terus kita evaluasi. Terus kita bermuhasabah tadi untuk ke depan kita menjadi lebih baik. Dan kita melihat warga Provinsi Sumatera Utara ya khususnya melihat program untuk apa tuh Pak ya, seperti menambah keimanan, seperti program yang Bapak ikuti rutin, itu sebenarnya bertujuan untuk apa? Sebenarnya kembali ke tugas pokok, Pak. Iya. Jadi di tentara itu Kodam punya tugas fungsi utamanya ada dua. Fungsi pertempuran kita lakukan dengan saat ini kita berlatih terus-menerus untuk kita siap apabila sewaktu-waktu kita dibutuhkan untuk tugas-tugas tempur. Iya. Tugas kedua adalah pembinaan teritorial atau fungsi kedua, pembinaan teritorial. Dalam pembinaan fungsi teritorial ini semua aspek kita ikut terlibat. Ya, pembinaan geografi, pembinaan demografi, dan pembinaan kondisi sosial. Dalam pembinaan kondisi sosial itu ada pembinaan sosial budaya. Di dalam sosial budaya ada agama. Nah, kebetulan saya Muslim, ya saya memberi contoh dengan membina kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan saya memberikan ruang yang sama kepada seluruh prajurit untuk melakukan yang sama di bidangnya masing-masing, atau agamanya masing-masing. Bukan berarti saya Muslim terus saya ikuti Muslim yang lain saya larang, tidak. Kita bina semuanya. Dan tadi menarik Pak ya, ada di kata Ustadz Zulfikar tadi tentang ikhlas, kerja keras, kemudian jujur dan peduli. Ada cerita atau kisah apa Pak yang dialami ketika memberikan pembinaan-pembinaan keimanan itu tadi kepada masyarakat dan kepada para prajurit itu tadi?
Tadi infak tentang tadi. jujur dengan ikhlas ya. Saya coba memberi contoh Iya. ya. Tadi sudah disinggung juga. Ya artinya ketika saya ingin bersedekah, Iya. tapi uang saya pas-pasan nih, uang saya hanya 100.000. Padahal saya setelah ini butuh untuk makan siang atau butuh naik becak nanti pulang. Sehingga saya harus bersedekah. Tapi kalau saya sedekah semuanya, ya artinya saya nggak makan siang nanti. Tidak naik becak pulangnya. Nah, oleh karena itu melihat seperti itu yang terjadi di diri saya. Sehingga saya sampaikan ke masjid, ya, takmir masjid atau DKM, coba buka kotaknya. Iya. Ketika mau Jumatan itu buka kotaknya, ketika mau sholat buka kotaknya. Masukkan uang pecahan di dalamnya. Kemudian ketika saya ada uang 100.000, saya maunya nyumbang hanya 25.000. Saya masukkan 100.000, saya ambil 75. Atau saya ambil berapa yang saya butuh, sebalik. Itu. Dan di situ saya tulis, ya itu saya lakukan dulu kotak amal kejujuran. Kotak ini sengaja tidak dikunci, bahkan disiapkan uang pecahan untuk Ada baliknya, Pak. yang mau bersedekah, yang mau berwakaf atau apapun namanya, itu bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan ataupun kemampuan dia gitu. Karena kalau ketika saya ini uangnya 100 mau kasih sini, akhirnya karena terkunci, hari ini saya nggak bersedekah lah. Artinya kondisi itu membuat orang tidak jadi beramal, hanya baru niatnya saja gitu. Karena kan kita buka, tidak ada alasan dia tidak beramal. Dan sekarang sudah berjalan di masjid Kodam itu sudah ada kotaknya, ada lubang di situ seret, itu bisa tuker gitu. Dan ini ya sementara ini kita hanya menghimbau, kita himbau, tapi nanti mungkin Kabintal saya bilang sampaikan untuk ke semua masjid yang ada di lingkungan Kodam untuk menjadi contoh. Itu jujur dan ikhlas di situ. Siap, Kemudian menarik sekali. tadi yang peduli, saya juga lihat orang kita masuk ke tempat duduk, ke WC, tapi diperintahkan di situ ada tulisan batas suci, tidak boleh pakai sendal. Ini keliru. WC, tempat duduk itu tempat yang lembab, banyak bakteri di situ. Padahal kita berwuduk tujuannya supaya bersih. Ketika kita berwuduk supaya bersih, masuk ke masjid bersih. Di masjid lah ada batas suci. Di WC tidak ada batas suci. Jangan kita mensetarakan masjid dengan WC. Iya. Ini yang harus diluruskan juga ya, Pak. Jadi saya sampaikan kepada DKM masjid, ada uang kamu ada, belikan sendal yang bagus, taruh di situ. Tulis di situ malah. Ke WC, ke berwudu, ya, gunakan sandal yang bersih sehingga berwudunya menjadi bersih. Sepakat. Nah, ini kan hal-hal kecil sebenarnya yang harus yang kita beri contoh kepedulian. Jangan kita masuk ke WC-nya aja kotor seperti itu. Terus kita nggak boleh pakai sendal. Situ sifatnya Batas suci. Batas suci. Sejak kapan kita mensetarakan tadi masjid dengan WC sejajar, setara kan itu. Siap. Nah, ini kan kepedulian. Hal-hal kecil yang kita sampaikan ke prajurit supaya mereka peduli. Jadi akhirnya belikan sendal. Sering hilang, Pak. Ya hilang, beli lagi. Itu kan bagian dari amal dari orang yang berinfak. Ya kebetulan ada orang mungkin yang perlu sandal, dia ambil, ya biarkan, ikhlaskan saja, itu bagian dari amal masjid gitu. Kita belikan lagi yang baik. Justru jangan beli sandal terus dipotong-potong supaya jangan takut hilang, dipotong ujungnya, Pak, dipotong, ditulis lagi M itu masjid karena takut hilang. Keliru. Kasih yang terbaik di situ. Siap. Gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi ini itu kepedulian tadi. Siap. Masya Allah. Sungguh sangat menginspirasi ya. Tadi paradigma batas suci tadi sepakat saya itu. Masya Allah. Nah, kemudian pemirsa yang ada di studio, ada yang ingin bertanya ibu-ibu dan bapak-bapak, silahkan. Atau ada yang ingin pulang, Bu? Ada ya, Masya Allah. Silahkan ibu-ibu. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bunda Tri Lubis dari Majelis Taklim Arido, Jalan Abdul Hakim, Medan Selayang. Izin bertanya, Ustadz, dalam bermuhasabah untuk diri kita, itu harus sabar dan ikhlas. Jadi, mana yang diutamakan Ustadz? Apakah sabar dahulu baru kita ikhlas? Izin penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustaz Zulfikar? Sabar dulu atau ikhlas dulu?
Bingung Ibu nih. Ha. Luar biasa pertanyaan Ibu. Kan ikhlas dari lubuk hati kita nih. Kita berbuat sesuatu itu yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dicontohkan di Quran itu. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Pada diri binatang itu ada pengajaran di sana. Maksudnya binatang kaki 4. Lembukah, kerbaukah, untagah, kambingkah. Nusqikum mimma fi butuniha, yang kamu itu diberi Allah minum dari perutnya. Dalam perutnya itu. Dalam perutnya itu ada 2 jalan. Jalan satu untuk kotoran, namanya pars. Satu lagi dam, darah. Di telah-telah tahi dan darah itu mengalirlah susu. Masya Allah. Labanan khalisan. Susu yang ikhlas, yang bersih, yang tulus, yang suci. Sair al-syaribin, lezat cita rasanya. Saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, apakah waktu mana kita minum susu ada terasa bau tahi? Enggak ada. Apakah ada terasa bau darah? Enggak ada. Itulah ikhlas tuh. Tidak terpengaruh dia. Aku berbuat ini karena Allah Ta'ala aja nih. Enggak ada mengharap-harapkan sesuatu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan sesuatu itu karena Allah, tidak mengharapkan balasan. Dan syukur pun tidak, enggak perlu ucapan syukur. Makanya orang Arab kalau udah kita berbuat baik sama dia, kita ucapkan terima kasih. Syukran. Dia jawab, la syukran alal wajib. Tak ada terima kasih atas kewajiban berikutnya. Itu bahasanya cukup bagus ya. Nah, jadi itu. Yang kedua, beda sabar. Kadang-kadang manusia ini tergesa-gesa, mau cepat aja. Ya, ingin dapat balasan langsung. Nggak sabar kali menunggu. Itu sifat manusia memang. Ya. Uja'alna, Allah kalimat ja'alna kami jadikan manusia itu terkadang ajulah, tergesa-gesa. Tak ada kesabarannya. Itu sifat manusia. Makanya kita tiru Nabi. Nabi itu sabarnya banyak. Kita sikit-sikit tak sabar. Sabarnya sedikit. Nabi itu makannya sedikit. Kita sedikit makan. Itu dia. Nabi itu tidurnya sedikit. Kita sedikit tidur. Nggak ada yang tidur ya Bu ya? Nggak ada yang tidur ya. Masuk TV. Nah, jadi itu tadi makanya tadi kata Bu, kata pepatah Melayu, mabar titipapan, orang sabar ada harapan. Siap. Ya. Jadi Nah, itu sabar, ikhlas. Mana dulu? Ya itulah dia. Ya dulu ikhlas lah. Ikhlas. Nah ikhlas dulu. Oke, ada yang kedua? Silakan Pak, pertanyaan. Mana tadi mikrofonnya? Ya, dari mana ke mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno, anggota tim Safari Subuh Arafah Sumatera Utara. Siap. Saya ingin menanyakan kepada Pak Pangdam, yang menarik sekali tentang 2 hal, Pak. Yang pertama adalah tentang kota infak yang digembok tadi, yang kita mau menyumbang jadi nggak bisa karena nggak ada uang kecil, uang kita uang besar, itu ya. Yang kedua adalah tentang yang tadi untuk ke WC, batas itu, suci. Batas suci. Jadi batas suci ini yang saya rasakan banyak masjid-masjid saya jumpai bahwa batas suci tidak boleh pakai sendal, tapi mohon maaf ke WC. Satu. Kedua, jalan lantainya itu kadang-kadang udah berapa hari nggak dipel. Begitu kita injak itu lebih kotor lagi. Jadi untuk apa kita tidak pakai sendal? Kalau toh lantainya juga kotor, ya di WC-nya juga tadi memang jarang juga dibersihkan. Bahkan mohon maaf ada yang buang air kecil, buang air besar juga nggak disiram. Masa itu disamakan dengan masjid? Nah, jadi dalam hal ini pemikiran Pak Pangdam itu pemikiran yang melebihi dari pemikiran ulama saya kira. Allah. Ya. Jadi langsung saja Pak Pangdam saya mohon melalui Pak Pangdam lah mensosialisasikan ini. Bukan hanya kepada masjid-masjid yang di wilayah Kodam saja, tapi seluruh masjid. Apalagi Pak Pangdam kan rutin melaksanakan safari subuh setiap minggu, setiap minggu subuh. Langsung aja di saat Bapak menyampaikan sesuatu, hal ini tetap Bapak sampaikan saja. Disosialisasikan ya, kepada masyarakat, kepada masjid. Dan tadi kota infak itu juga
bahwa kalau kita gembok terus selamanya, bahwa kita selamanya mencurigai orang terus. Berarti kita negatif thinking terus kepada orang. Bahwa kita umat Islam ini kan harus positive thinking. Apa yang seperti dikatakan Pak Pangdam tadi. Ayo kita coba. Ya. Dengan niat yang baik, why not? Kenapa tidak? Saya sangat mendukung Pak Pangdam. Ya, sekali lagi saya mohon untuk melalui Pak Pangdam lah, ya, untuk mensosialisasikan dan mengajak masjid-masjid yang ada di Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan berhasil. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa kita buat MOU nanti Pak ya gitu ya. Menarik sekali, menarik sekali. Ini luar biasa ini. Nanti promosi melalui TPRI aja. Oh gitu ya. Wah itu dia. Ini menyeluruh di Sumatera Utara. Siap, siap. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan kita minta sama bos TPRI supaya disiarkan nasional. Ya. Siap. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak-Bapak? Silahkan. Mana Bapak yang di depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Edo Ritonga dari Humas Sapari Subuh Arapa Sumut Pangdam 1 Bukit Barisan. Yang mau Ana tanya, apa sih bedanya sebenarnya muasabah ini kita dengan hijrah? Jadi semacam kita bertobat ini dari sisi mana, itu yang mau saya tanyakan secara singkat. Mudah-mudahan ini lebih kekar di dalam tubuh kami nanti. Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Amhar. Apa beda muhasabah dengan hijrah itu tadi? Baik, terima kasih pertanyaan Humas Arafah yang bagus dari Pak Edo ya. Pak Ana atau Pak Edo tadi? Ya, Pak. Silakan, silakan. Oleh sebab itu sebenarnya sama juga dengan pertanyaan tadi, mana duluan ikhlas dengan sabar ya. Dari surat Al-Asr yang Ustaz baca tadi, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Jadi yang ikhlas itu yang hak itu. Ya. Jadi makanya mana duluan? Yang duluan itu ikhlas. Ikhlas itu adalah merupakan adab daripada yang hak. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hendaklah kau beramal, beriman, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Jadi itu yang pokok dia jadinya. Baru yang sabar. Dan sabar itu pun yang diwasilahkan oleh Rasulullah itu 5. Yang pertama sabar di waktu beribadah. Yang kedua sabar waktu mendapatkan cobaan. Yang ketiga sabar waktu kita mendapatkan jabatan pangkat yang baik, itu pun kita sabar. Siap. Ustadz, izin insya Allah kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Jangan kemana-mana. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya Bu, sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani kajian yang sangat luar biasa sekali. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI.
Alhamdulillah. Ustaz, lanjutkan tadi Baik, Ustaz sedikit jadi lagi. oleh sebab itu nanti dari Ibu ke Pak Edo ya. Jadi yang pokok itu adalah bagian daripada yang hak. Jadi yang hak itu termasuk ikhlas. Iya. Jadi tidak ada gunanya kau beramal dan beribadah kepada Allah kalau kau tidak ikhlas. Jadi yang pokok itu ikhlas. Makanya semua orang yang beramal itu akan ditolak oleh Allah kalau dia tidak berilmu. Beramal tanpa ilmu itu mardud hukumnya, tertolak. Kemudian kalau andai kata dia berilmu tidak diamalkannya juga tertolak. Oleh sebab itu beramal yang bagus adalah beramal dengan ikhlas. Jadi itulah pokok. Jadi dari jenjang ayat itu pun udah tahu sudah watawasaw bil haq baru watawasaw bir sabr. Jadi sabar itu belakangan. Nah, jadi apa-apa hal yang pokok dalam rangka ibda binafsi dan apa perbedaan ibda binafsi dengan hijrah? Hijrah itu artinya pindah. Sedangkan ibda binafsi itu introspeksi diri. Jadi kalau di dalam introspeksi diri itu ada hal-hal yang tidak baik, maka kita hijrah. Berpindah kita dari hal-hal yang buruk, dari maksiat menjadi taat, dari jahil yang bodoh menjadi al-mu'alim, al-mudarris, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang memiliki pengetahuan. Jihad kita dari yang mardud menjadi mukhlisin alahuddin, menjadi orang yang beriman dan ikhlas. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, pemirsa dan bapak-bapak yang berada di studio dan di rumah, maka minimal dalam hal-hal yang pokok kita analisa diri kita. Pertama, kita lahir dalam keadaan menangis. Kalau boleh kita kembali kepada Allah dalam keadaan tersenyum. Karena ciri-ciri orang mati baik itu 5. Senyum wajahnya, menetes air matanya, dan ketika dia mengakhiri hayatnya perilakunya baik-baik, perbuatannya yang bagus-bagus. Dan yang keempat, menetes air matanya, senyum wajahnya. Zaman Rasulullah dulu ada orang yang meninggal dunia, mukanya seperti babi, maaf cakap, seperti keledai, ada seperti muka binatang, ada maaf cakap anjing. Itu di zaman Rasulullah di depan sahabat ditontonkan itu. Supaya apa? Supaya kita hijrahlah dari hal-hal yang tidak baik ini menuju yang baik. Hajaru jadinya. Nah di samping itu lagi, ciri orang yang mati baik itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, tempatnya dalam surga. Jadi kebaikan itu memang harus hijrah kita. Jadi oleh sebab itu kadang-kadang kita tabiat buruk itu kita bina terus, kita budayakan terus, kita ikuti terus, tak mau kita berhijrah. Maka ketika kita nanti meninggal dunia, tak datang hidayah, rahmat, detik kita mau meninggal dunia dalam tabiat-tabiat yang tidak baik. Nah kemudian yang kedua lagi, ketika kita lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, kalau boleh kita kembali ke akhirat nanti, kematian nanti dalam keadaan berpakaian. Pakaian dimaksud adalah amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang kita rasakan, dirasakan orang amalan kita tuh. Itu orang baik, Mas Toto itu orang jujur, Mas Toto itu punya kepedulian yang baik, Mas Toto itu suka menjaga kehormatan pimpinannya, Mas Toto itu tidak berkhianat. Nah itulah indikasi reklame pada diri kita ketika orang melihat kita. Nah, indikasi itu yang harus kita pertahankan. Jadi kita lahir dalam keadaan telanjang. Kalau boleh kita kembali kepada Allah dalam keadaan berpakaian. Pakaian yang dimaksud adalah amal-amal soleh. Dan yang ketiga, ketika kita lahir ke dunia, ayah dan ibu kita gembira menyambut kelahiran kita. Diadakan akikah, diayun, diadakan pesta, kenduri. Tapi ketika kita meninggalkan dunia, jangankan ayah dan ibu menangis, bangsa dan negara merasakan kehilangan orang seperti kita. Itulah manusia yang disebut namanya sambal masyarakat. Tiada hari tanpa sambal, itu dibuka orang. Nah, jadi sambal masyarakat, bukan menjadi sampah masyarakat. Dia menjadi orang yang dihitung sekaligus diperhitungkan. Keadaan dia bisa menjadi manusia stabilisator, dinamisator, motivator, konduktor, dan bisa menjadi transformator, oligator yang baik. Menggerak dengan oli-oli yang bagus. Nah itulah konsepsi kita melakukan ibda binafsi. Jadi ibda binafsi itu kalau ada yang tidak baik, hijrah kita. Lakukanlah yang terbaik. Karena hijrah itu membawa sebuah perubahan yang baik. Siap. Karena kita sulit nih mendapatkan waktu Pak Pangdam ini kan di program ngaji bareng TVRI ini. Pak Pangdam, makna hijrah sendiri bagi Pak Pangdam itu apa? Dan bisa dikasih motivasi nih anak-anak negeri ini
dari seorang anak binjai ya Pak ya. Binjai ada di Google Pak, ada mallnya juga. Kemudian bisa menjadi seorang yang berbintang 2 itu gimana? Itu kan hijrah itu bisa diceritakan sebagai motivasi untuk kita semua. Iya, terima kasih. Pertama saya nanggapi Pak Trisno tadi, ya itu sudah kita lakukan. Yang bisa saya lakukan, saya memulai dari diri saya, kemudian dari lingkungan saya. Karena tentara itu bisa perintah, ya saya perintahkan ke Bintal, lakukan ini. Beritahu ke yang lain. Jadi sudah kita lakukan tentang infak, tentang sandal tadi ya. Gitu. Memang sulit ya, niat yang baik itu harus kita lakukan dengan cara yang baik. Oleh karena itu keluar saya masih belum berani dengan tegas perintahkan seperti itu. Bahkan di tempat-tempat tertentu, apalagi ketika saya harus berpakaian dinas seperti ini, Pak buka sendalnya, masuk ke WC. Ya saya ikuti karena saya pakaian dinas. Karena pernah saya nggak ikuti, mentang-mentang waktu itu dandrem saya, mentang-mentang dandrem nggak bisa diatur. Nah, saya juga nggak mau seperti itu. Jadi kalau saya pakaian dinas, ya udah, karena dia melihat pakaian dinas saya, ya saya patuh gitu. Tapi ketika saya tidak berpakaian dinas, berarti saya berlaku seperti masyarakat. Saya berani berargumen ya, dengan menjelaskan itu. Dan ini kita harapkan nanti Bintal menindaklanjutinya dari mulai hal-hal yang kecil dari masjid tadi dan itu juga mungkin hijrah, Pak. Hijrah. Ya, jadi kita kalau menunggu banyak tahu baru berbuat baik, menunggu hafal Al-Quran baru menyampaikan tentang Al-Quran, tadi yang dibilang Jenderal Amerika tadi, hidup itu terlalu singkat untuk kita menjadi pintar dan bijak kalau kita tidak bisa melihat masa lalu, tidak bisa berkaca kepada hal-hal yang terjadi. Jadi kita hijrah itu setelah kita mengevaluasi diri, tadi kalau di dinas kita evaluasi, ya ada jelas itu parameternya, ini programnya terlaksana atau tidak, pencapaiannya seperti apa, itu menjadi ukuran untuk berikutnya. Tapi kalau kita untuk berdiri sendiri, muhasabah, hijrah tadi, kita bagaimana memaknai apa yang kita lakukan. Oh saya masih kurang melampaikannya, mungkin contoh saya masih kurang baik, mungkin apa ya, saya hanya berbicara tapi tidak memberi contoh. Saya sering ya, karena kesibukan kantor, akhirnya ya sholat zuhur saya siang tuh lebih banyak di kantor. Karena kalau ke sana karena toto udah lewat, ya ajannya nggak dengarnya. Mungkin nanti masjid Kodam juga harus diarahkan toanya tuh ke kantor gitu biar dia kedengaran. Atau suatu saat mungkin kita buat ya. Orang mengingatkan. Ajan itu masuk ke kantor-kantor. Bisa. Ya, tapi nggak perlu keras banget ya, karena kalau keras nanti malah diprotes lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi apa yang kita ketahui, kita lihat, kita maknai, kita tarik kepada diri kita, kemudian sudah pas belum? Kalau belum, kita perbaiki, kita pengaruhi orang lain. Gitu. Seharusnya Muslim, ya orang Muslim itu orang yang paling disiplin harusnya, yang paling baik, paling disiplin. Muslim, kenapa? Kita 5 kali harus menempati waktu, minimal 5 kali. Ya, sholat 5 waktu harus tepat waktu. Kalau kita lakukan saja ini, kita sudah tepat waktu, sudah disiplin. Tentara lebih lagi nih, ditambah lagi apel pagi, tambah apel siang, tambah apel kegiatan, ya, ditambah 5 tadi. Gitu. Kemudian ibu-ibu juga jangan susah kalau anaknya, anak saya ini nakal, malam keluyuran terus susah diatur. Nggak usah sibuk-sibuk, nggak usah dimarahin. Apa caranya? Perbaiki aja sholat subuhnya. Ya, bangunkan pagi-pagi kalau perlu disiram dia sholat subuh. Begitu dia tertib sholat subuhnya, akan tertib ke atasnya. Kenapa? Karena siklus matanya ngantuk dengan melek itu sudah diatur dari tata cara sholat tadi. Jadi dia nggak akan ngantuk pada saat siang, jam kerja itu nggak ngantuk dia. Nanti di luar jam kerja, begitu habis isya dia udah mulai ngantuk. Kenapa? Karena dari subuh sudah diatur gitu. Tapi kalau dia subuhnya bablas, malam dia nggak ngantuk, malam dia begadang, pagi dia ngantuk, siklusnya berubah. Nah siklus ini yang kita perbaiki melalui sholat tadi. Jadi saya kira itu. Jadi ibu-ibu jangan dimarahi kalau anaknya nggak tertib, nggak apa, perbaiki, tertibkan aja sholatnya.
anak saya kok bodoh banget nih. Nah, ini ibu-ibu juga ya. Anaknya bodoh, lambat ini. Ternyata ada cara untuk mencerdaskan anak. Ketika dia sujud, suruh lama sujudnya. Apa hubungannya, Panglima? Ya, karena saya pernah membaca artikel, ternyata ada satu titik di otak manusia itu yang hanya bisa dilalui oleh darah ketika dia sujud. Ketika kita sujud, darah itu masuk, namanya limbik di otak itu. Sehingga kalau darah lewat di situ, otak segar, itu anak cerdas. Pertanyaannya, ya kalau gitu kan nggak mesti harus Islam, saya olahraga bisa. Wah, kita balik lagi, ya apakah olahraga bisa 17 kali atau 34 kali dia sujud? Apakah olahraga balik kepala ke atas, kepala ke bawah itu sepanjang hari kita lakukan? Paling orang olahraga sekali pagi atau sore kan gitu. Nah, tapi kalau yang Muslim dia bisa berolahraga, ya sujud itu 5 kali, sujudnya berapa? 34 kali ya. Ya kan? Sujud 34 kali minimal. Berarti ada 34 kali darah melewati titik yang tidak bisa dilewati darah pada saat orang berdiri atau duduk seperti ini. Nah, kalau itu sering dilewati, yakin anak-anak kita pintar. Ya. Jadi itu. Jadi kita tahu sedikit, kita amalkan. Itu yang paling penting di dalam berhijrah ini. Jangan nunggu banyak baru berhijrah. Tapi tahu satu, kerjakan satu. Tahu besok 2, kerjakan 2. Gitu. Demikian. Ya, siap. Ini kan sekarang Pak Daniel ini udah sebagai contoh anak-anak bangsa nih. Banyak yang pengen mengikuti jejak karir Pak Daniel nih. Apa nasihat untuk anak-anak bangsa? Ya, sama seperti yang disampaikan tadi Ustadz ya. Hari kemarin, hari ini, dengan besok. Kalau saya menyampaikan ke prajurit saya, ya kepada anak-anak, kalau saya mengarahkan, apa yang kamu dapat hari ini tidak lepas dari apa yang kamu lakukan kemarin. Kalau kamu ingin besok dapat lebih baik, mulai dari hari ini. Bisa diterima Pak ya, Ustaz ya. Jadi apa yang kamu dapat hari ini tidak lepas dari apa yang kamu lakukan kemarin. Ya, kalau kamu menginginkan besok mendapatkan yang lebih baik, mulai dari hari ini. Jadi jangan tunggu besok. Karena kalau kemarin kita baik, kita belajar yang baik, kita melakukan sesuatu aktivitas yang baik, kita persiapan yang baik, hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, pada adik-adik atau generasi muda yang ingin berprestasi ke depan, mulai dari hari ini, ya, lakukan hal-hal yang baik dari hari ini. Nggak usah berpikir hasilnya, nanti hasilnya akan menyesuaikan dengan usaha, upaya yang kita lakukan. Ya, kalau tidak juga dapat setelah kita berbuat baik, itulah tadi yang disampaikan Ustadz, bersabar, bertawakal. Jadi tidak boleh dibalik. Kan kita selalu dikatakan, kita pertama ikhtiar dulu, ikhtiar usaha, diikuti dengan doa. Tawakal adalah yang ketiga, bersabar, berserah diri. Jangan dibalik, sabar dulu, kita sabar, nunggu, nggak ngelakukan apa-apa, itu ya nggak akan dapat apa-apa. Itu Ustadz ya. Ikhtiar. Gimana Ustaz? Ada hadisnya itu Ustaz ya. Tentang intinya kan cuma satu itu intinya. Doa, tawakal. Ya. Ya, konsepnya kan cuma fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk baik, baru manjada wajada. Kalau kau bersungguh-sungguh kau berhasil. Betul. Nah, itu jadinya inti. Itu sama yang hadis Rasulullah SAW tentang jangan kau menunggu ketika kau ingin melakukan kebaikan, itu mana ya? Ada yang disampaikan ya? Gini, kalau orang Inggris katakan don't wait till tomorrow, what you can do today. Jangan tunggu sampai besok, apa yang kau bisa buat, ya buat hari. Hadis Nabi mengatakan ini, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kau bisa buat pagi hari, jangan tunggu sampai sore, bukan besok. Wa idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau kau bisa buat sore hari, jangan tunggu sampai besok pagi, malamnya dikerjakan. Khudz min figharika qabla syughlik. Ambil kesempatan waktu kamu senggang sebelum kau sibuk. Khudz min aghniyaika qabla faqrik. Ambil kesempatan waktu kau kaya sebelum kau miskin. Khudz min sihhatika qabla maradi.
ambil kesempatan waktu kau sehat sebelum kau sakit. Itu pedoman Islam itu. Jadi Nabi itu adalah sumber inspirasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dari Rasulullah Muhammad SAW ini. Apa yang disampaikan Bapak tadi itu sudah luar biasa. Jadi Pak Edo, cukup yang disampaikan Bapak itu. Timbulnya hijrah itu dari hasil muhasabah. Muhasabah, baru timbul hijrah. Tak mungkin hijrah tanpa muhasabah. Oke. Siap Ustaz. Setelah merenungkan itulah muhasabah tadi. Siap Ustaz. Timbullah hijrah. Iya, siap. Waktu juga yang memisahkan kita Ustaz. Wallah. Ingin rasanya berlama-lama ya Pak ya. Ya Bu ya. Ibu ini masih lagi banyak yang nanya ya Bu. Karena wajahnya penuh dengan tanda tanya ya kan. Masya Allah. Pak Daniel, makasih waktunya. Bapak Ustadz izin. Semoga insya Allah bertemu di lain kesempatan. Masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ini saja mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.